Pencarian Kesatria untuk Persahabatan. Dahulu kala, di sebuah negeri ajaib, ada seorang satria berani bernama Tim. Tim memiliki baju besi yang berkilau dan pedang besar yang kuat. Dia sangat baik dalam melindungi kerajaan dan menjaga semua orang tetap aman. Namun, meskipun Tim berani, dia merasa sedikit kesepian. Dia ingin menemukan seorang teman untuk bermain dan berbagi petualangan. Jadi, dia memutuskan untuk pergi dalam pencarian untuk menemukan seorang teman istimewa. Tim menunggang kudanya melintasi padang rumput hijau dan masuk ke dalam hutan yang mempesona. Sepanjang perjalanan, dia bertemu dengan seekor kelinci lucu yang melompat-lompat dengan bahagia. "Halo, kelinci kecil," kata Tim dengan senyuman. "Maukah kamu menjadi temanku?" Kelinci melompat lebih dekat dan memberi Tim sapuan ramah. Mereka bermain bersama, melompat-lompat dan tertawa. Dan Tim merasa begitu bahagia telah menemukan seorang teman. Namun, Tim ingin menemukan lebih banyak teman, jadi mereka melanjutkan perjalanan mereka. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan seekor tupai yang bermain-main. "Hai, tupai kecil," sapa Tim dengan hangat. "Maukah kamu menjadi temanku juga?" Tupai bersuara riang dan melompat ke bahu Tim. Sekarang, Tim memiliki dua teman baru, dan mereka semua bermain bersama, memanjat pohon dan bersenang-senang. Ketika mereka menjelajahi lebih jauh, mereka melihat seekor kupu-kupu berwarna-warni yang berkibar-kibar. "Halo, kupu-kupu cantik," kata Tim dengan sukacita. "Maukah kamu menjadi temanku juga?" Kupu-kupu mendarat di tangan Tim, dan mereka semua menjadi teman. Mereka bermain game dan mengejar sayap berwarna kupu-kupu itu, tertawa bersama. Tim sangat senang dengan teman-teman barunya, dan mereka semua menjadi sahabat selamanya. Mereka menjalani banyak petualangan bersama, berbagi kebahagiaan dan membantu satu sama lain. Sejak hari itu, Tim, sang satria berani, tidak pernah merasa kesepian lagi. Dia tahu bahwa persahabatan sejati adalah harta ajaib yang paling berharga. Perjalanan pulang si kucing hilang. Pada suatu hari, ada seekor anak kucing berbulu lebat yang bernama Whiskers. Di suatu hari yang cerah, Whiskers menjelajah jauh dari rumah dan tersesat. "Mia, Mia," menangis Whiskers, merasa ketakutan. Namun, seorang anak laki-laki baik hati bernama Aaron menemukannya. "Jangan khawatir, kucing kecil, aku akan membantumu menemukan jalan pulang," kata Aaron dengan senyuman. Aaron meminta bantuan warga sekitar. "Apakah kalian pernah melihat rumah anak kucing ini?" tanyanya, sambil menunjukkan Whiskers kepada semua orang. Akhirnya, mereka bertemu dengan seorang wanita ramah yang berkata, "Ya, aku tahu rumah Whiskers. Mari pergi." Mengikuti wanita ramah itu, Aaron dan Whiskers tiba di sebuah rumah kecil yang nyaman. "Kita sudah sampai, Whiskers," kata Aaron dengan senang. Keluarga Whiskers sedang menunggu di luar, khawatir tentang keberadaannya. Ketika mereka melihat Aaron dengan Whiskers, mereka merasa lega. Whiskers senang bisa kembali ke rumah bersama keluarganya. Dia berdenting lembut, merasa aman dan dicintai. "Terima kasih telah menemukan Whiskers kami," kata ibu Whiskers, memberikan Aaron pelukan hangat. Sejak hari itu, Aaron dan Whiskers menjadi sahabat terbaik, bermain bersama setiap hari. Dan begitulah, Whiskers si anak kucing yang tersesat menemukan jalan pulang, semua berkat kebaikan Aaron dan bantuan dari lingkungan yang ramah mereka.
Tindakan baik si rubah licik. Dahulu kala, ada seekor rubah licik bernama Felix. Felix suka bermain trik pada hewan-hewan lain di hutan. Dia akan menyembunyikan barang-barang mereka dan tertawa kecil saat mereka mencarinya. Suatu hari, hutan mengalami masalah besar. Beberapa hewan tidak bisa menemukan makanan mereka, dan mereka lapar. Felix melihat teman-temannya sedih dan khawatir. Dia merasa bersalah telah menyebabkan masalah bagi mereka. Mungkin saya bisa membantu, pikirnya. Alih-alih bersikap licik, Felix memutuskan untuk bersikap baik. Dia diam-diam berkeliling hutan, mengumpulkan makanan ekstra yang sudah dia sembunyikan sebelumnya. Dia meletakkan makanan itu di dekat rumah teman-temannya, agar mereka bisa menemukannya dengan mudah. Hewan-hewan itu terkejut dan bahagia melihat makanan tersebut. Siapa yang melakukan ini? Mereka bertanya-tanya. Felix melihat dari kejauhan, merasa bahagia di dalam hatinya. Dia ingin membuat teman-temannya tersenyum. Sejak hari itu, Felix berhenti menjadi rubah licik. Dia menjadi rubah yang membantu dengan melakukan tindakan kebaikan untuk teman-temannya. Dan begitulah, rubah licik Felix berubah menjadi teman yang baik dan membantu, yang membuat semua orang di hutan bahagia dengan tindakan kebaikannya. Pelajaran rendah hati, raja yang sombong. Dahulu kala, ada seorang raja angkuh bernama Leo. Raja Leo sangat sombong dan selalu merasa dia yang terbaik. Dia suka membuat tentang kekayaannya dan istananya yang megah. Suatu hari, seorang petani miskin bernama Tim datang ke istana raja. Tim baik hati dan rajin bekerja, tetapi dia tidak memiliki banyak uang. Raja Leo menatap rendah Tim dan berkata, "Apa yang kau inginkan, petani kecil?" Tim menjawab dengan rendah hati, "Yang mulia, saya hanya butuh sedikit bantuan untuk memberi makan keluarga saya. Hasil panen tidak tumbuh baik tahun ini." Namun, raja hanya tertawa dan berkata, "Mengapa saya harus repot-repot membantumu? Saya adalah raja besar, dan kau hanya seorang petani sederhana." Tim merasa sedih, tetapi tidak menyerah. Dia meminta bantuan raja sekali lagi. "Yang mulia, setiap bantuan akan dihargai." Namun, Raja Leo menolak dan mengusir Tim. Esok harinya, badai besar melanda kerajaan. Hujan turun dengan deras, dan angin kencang bertiup. Sungai di dekat istana mulai meluap, dan air mencapai istana raja. Raja Leo ketakutan dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dia mencoba menghentikan air, tetapi terlalu banyak baginya. Lalu, dia teringat petani yang rendah hati, Tim. Dia berpikir, mungkin Tim bisa membantu saya. Raja Leo mengirim kesatrianya untuk mencari Tim dan membawanya ke istana. Ketika Tim tiba, dia melihat raja dalam kesulitan. Dia tidak merasa bangga atau angkuh seperti raja. Sebaliknya, dia merasa kasihan padanya. Tim segera bekerja. Menggunakan alat dan pengetahuannya, dia membangun penghalang yang kuat untuk menghentikan air agar tidak meluap ke istana. Raja Leo terkagum-kagum, "Kau melakukannya. Kau menyelamatkan istanaku," katanya, merasa bersyukur. Tim tersenyum dengan ramah dan berkata, "Ya, yang mulia, penting untuk membantu satu sama lain, tidak peduli siapa kita." Raja Leo belajar pelajaran berharga hari itu. Dia menyadari bahwa menjadi rendah hati dan baik lebih penting daripada merasa bangga. Sejak hari itu, Raja Leo menjadi penguasa yang baik dan rendah hati. Dia memperlakukan semua orang dengan hormat dan membantu yang membutuhkan. Dan begitulah, Raja angkuh Leo belajar pelajaran rendah hati dari petani baik hati Tim, dan mereka menjadi teman baik
bekerja sama untuk membuat kerajaan menjadi tempat yang lebih baik. Kemurahan hati si belalang serakah. Dahulu kala, di padang rumput yang cerah, ada seekor belalang rakus bernama Gom. Gom suka makan dan menyimpan semua daun lezat untuk dirinya sendiri. Dia tidak ingin berbagi dengan teman-teman serangganya. Suatu hari, cuaca berubah dan musim dingin tiba. Padang rumput menjadi dingin dan tidak ada lagi daun untuk dimakan oleh Gom. Gom merasa lapar dan khawatir. Dia melompat-lompat mencari makanan, tetapi tidak ada yang tersisa. Lalu, Gom melihat teman-teman serangganya, seperti semut dan kepik, bekerja sama untuk mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Mereka menyimpan makanan untuk bertahan di hari-hari yang dingin. Gom merasa bersalah karena begitu rakus dan tidak membantu teman-temannya. Dia ingin berubah. Dia melompat ke teman-temannya dan berkata, "Maaf karena egois, bolehkah saya membantu kalian mengumpulkan makanan juga?" Semut dan kepik terkejut tetapi senang mendengar kata-kata baik dari Gom. "Tentu, Gom, kamu bisa bergabung dengan kami," kata mereka. Akhirnya, Gom bekerja bersama teman-temannya, mengumpulkan daun dan biji-bijian. Kali ini, dia tidak memakan semuanya untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, dia berbagi makanan dengan serangga lain. Hari-hari musim dingin masih dingin, tetapi sekarang, Gom dan teman-temannya memiliki cukup makanan untuk tetap hangat dan kenyang. Gom menyadari bahwa menjadi dermawan dan membantu orang lain jauh lebih baik daripada menjadi rakus. Sejak hari itu, Gom sang belalang menjadi dikenal karena perbuatan dermawannya. Dia dan teman-teman serangganya berbagi makanan dan saling membantu, membuat padang rumput menjadi tempat yang bahagia untuk semua orang. Dan begitulah, belalang rakus Gom belajar untuk menjadi dermawan dan baik hati, dan dia serta teman-temannya hidup bahagia selamanya. Kisah perubahan kurcaci nakal. Dahulu kala, ada seorang kurcaci nakal bernama Tom. Tom suka bermain trik pada teman-temannya di hutan. Dia akan menyembunyikan barang-barang mereka dan tertawa kecil saat mereka mencarinya. Teman-teman Tom tidak suka trik nakalnya. Mereka merasa sedih dan memintanya untuk berhenti, tetapi Tom tidak mendengarkan. Suatu hari, Tom mendapat masalah. Dia tanpa sengaja jatuh ke lubang dalam di hutan. Dia merasa takut dan menyadari bahwa dia membutuhkan bantuan. Tom berteriak, "Tolong, tolong, ada yang bisa mendengar aku?" Teman-teman hutannya mendengar teriakannya dan berlari ke lubang. Mereka bekerja sama untuk menarik Tom keluar dengan aman. Tom bersyukur atas bantuan teman-temannya. Dia merasa bersalah karena nakalnya dan membuat mereka sedih. Dia berkata, "Maaf atas trik nakalku. Aku akan berubah dan menjadi teman yang baik mulai sekarang." Teman-temannya memaafkannya dan memberinya kesempatan lain. Tom mulai melakukan hal-hal baik untuk teman-temannya. Dia berbagi camilannya dan membantu mereka mencari barang yang hilang. Dia bahkan bercerita lelucon yang lucu untuk membuat mereka tertawa. Teman-temannya melihat perubahan pada Tom, dan mereka menyukai kurcaci baik hati yang baru. Seiring berjalannya waktu, kebaikan Tom menyebar ke makhluk lain di hutan. Dia menjadi dikenal sebagai kurcaci ramah yang selalu membantu orang lain. Tom merasa bahagia di dalam hatinya.
tahu bahwa menjadi baik jauh lebih baik daripada nakal. Dan begitulah, kurcaci nakal Tom belajar untuk menjadi baik, dan dia serta teman-temannya di hutan hidup bahagia selamanya. Perjalanan seorang astronot kecil. Pada suatu hari, ada seorang anak kecil bernama Timmy. Timmy sangat menyukai luar angkasa dan bermimpi untuk menjelajahi planet dan bintang-bintang. Suatu malam, ketika Timmy tidur, dia bermimpi fantastis. Dia pergi dalam sebuah roket ke luar angkasa. Dia melihat planet berwarna-warni, bintang-bintang berkedip, dan bahkan bertemu dengan alin-alin ramah. Timmy sangat bersemangat saat dia meneliti dan belajar banyak hal tentang luar angkasa. Dia mengumpulkan pengetahuan yang berguna untuk membantu umat manusia. Ketika Timmy terbangun, dia merasa sangat bahagia meskipun itu hanya mimpi. Dia sekarang sangat antusias untuk belajar lebih banyak tentang luar angkasa dan menjadi seorang astronot. Timmy tahu bahwa mimpi bisa menginspirasi dan membawa pada petualangan besar. Dia memutuskan untuk belajar dengan tekun dan mencapai mimpinya untuk benar-benar menjelajahi luar angkasa. Dan begitulah, mimpi Timmy untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa menjadi percikan yang menyala-nyala dan menghidupkan gairahnya untuk belajar dan menjadi seorang astronot suatu hari nanti. Perubahan besar Tommy yang ceroboh. Dahulu kala, di dalam hutan yang nyaman, ada seekor kura-kura kecil bernama Tommy. Tommy adalah kura-kura yang ramah, tetapi dia selalu ceroboh. Suatu hari, saat Tommy mengembara melalui hutan, dia tanpa sengaja menabrak semak dan mendapat goresan pada cangkangnya. Di lain hari, dia terjatuh karena tersandung ranting yang tumbang saat berjalan terlalu cepat. Teman-teman hewan Tommy dengan baik mengingatkannya untuk lebih berhati-hati, tetapi Tommy tidak terlalu memperhatikan. Pada suatu pagi yang cerah, saat Tommy sedang bermain dengan teman-temannya, dia tanpa sengaja menjatuhkan tumpukan biji oak dan merasa sedih. Dia menyadari bahwa sikap cerobohnya menyebabkan masalah baginya. Tommy memutuskan untuk berubah dan belajar dari kesalahannya. Dia berjanji kepada teman-temannya bahwa dia akan lebih berhati-hati mulai sekarang. Setiap langkah yang diambilnya, dia mengingatkan dirinya sendiri untuk melambat dan melihat sekeliling. Tommy menemukan bahwa menjadi hati-hati membuatnya merasa lebih aman dan bahagia. Sejak hari itu, kura-kura Tommy menjadi dikenal karena cara hati-hati barunya. Teman-teman hewan yang bangga padanya. Dan dia juga merasa bangga pada dirinya sendiri. Dan begitulah, kisah kura-kura Tommy mengajarkan kita bahwa kita dapat belajar dari kesalahan kita dan berjanji untuk menjadi lebih baik. Menjadi hati-hati dan berpikir lebih baik dapat membuat perbedaan besar dalam hidup kita dan hidup orang lain. Max, si monyet berhati baik. Dahulu kala, di dalam hutan yang ramai, ada seekor monyet kecil yang nakal bernama Max. Max suka bermain dan bersenang-senang, tetapi terkadang dia berperilaku kurang baik dengan hewan-hewan lain. Suatu hari,
Max melihat teman-teman hewannya saling berbagi buah-buahan lezat. Dia juga ingin mendapatkan beberapa, tetapi dia tidak tahu cara bertanya dengan sopan. Sebaliknya, Max merampas buah-buahan dari teman-temannya, membuat mereka sedih. Mereka memberitahu Max bahwa perilakunya tidak baik. Max juga merasa sedih dan menyadari bahwa dia ingin menjadi teman yang lebih baik. Dia memutuskan untuk berubah dan menjadi lebih baik kepada orang lain. Keesokan harinya, ketika Max melihat teman-temannya berbagi buah lagi, dia tersenyum dan berkata, "Bolehkah saya mendapatkan beberapa buah juga?" Teman-temannya terkejut tetapi senang berbagi dengan Max. Mereka melihat bahwa dia telah berubah dan menjadi lebih baik. Sejak hari itu, Max belajar untuk berbagi dan bersikap baik kepada teman-teman hewannya. Mereka semua bermain dan tertawa bersama, memiliki banyak kesenangan. Dan begitulah, Max si monyet nakal menjadi dikenal karena kebaikannya dan kemauannya untuk berbagi. Dia menunjukkan kepada teman-temannya bahwa berubah menjadi lebih baik membuat semua orang bahagia.